Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi madamati ayyam wa syuhuri wa sinin, amma ba'd. Ila hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, dan juga wabil khusus para guru yang telah hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus guru kita, yaitu selaku daripada pimpinan majelis dakwah Al-Adni, yaitu Ustaz Muhammad, dan juga dari Cikarang selaku daripada wakil ketua majelis dakwah Al-Adni, yaitu Ustaz Hendi, dan juga guru kita daripada Syahibul Bait, Syahibul Wilayah, yaitu Ustaz Muhammad Fitrah, dan juga segenap jamaahnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat beliau. Mudah-mudahan beliau dan juga segenap para panitia Allah Ta'ala lipat gandakan pahalanya, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para habaib yang turut hadir tengah-tengah kita, juga para guru Ustaz Irwan Sasadullah, Habib Tahir, dan juga dari Cicurug Ustaz Usam Hudi, ya juga Ustaz Samsul, dan segenap para asatid, para tokoh masyarakat yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, semua yang kita dengarkan dari guru-guru kita, nasihat-nasihat yang kita dengarkan dari guru-guru kita ini, semuanya tidak lain tidak bukan mengajak kita untuk kembali kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak kita untuk lebih dekat lagi, lebih perhatian lagi, lebih meneliti sampai di mana perjalanan kita menuju Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tidak ada jalan menuju Allah kecuali hanya melalui jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan mungkin seseorang hamba mampu menuju Allah Ta'ala kecuali melewati jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwarisi oleh para ulama, bukan sembarang ulama, tetapi seorang waliullah, yaitu diwarisi oleh para aulia Allah. Dan tidaklah Allah Ta'ala menciptakan aulia kecuali dia juga seorang yang alim. Kenapa? Karena tidak mungkin wali itu jadi wali kalau dia tidak soleh. Lalu bagaimana orang bisa soleh kalau dia tidak beramal? Lalu dari mana dia bisa beramal kalau dia tidak punya ilmu? Jadi sudah pasti yang namanya aulia Allah itu orang alim, itu ulama. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini saya teringat dengan hadis yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayu julasauna khair. Ya Rasulullah, teman duduk yang kayak gimana yang paling bagus, yang paling baik, yang paling khair, yang paling bagus itu yang kayak gimana? Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man dzakarakum billahi ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantikuh wa zakarakum bil akhirati ilmu. Yang mana apabila kamu lihat dia, itu akan membuat kamu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam hadis yang lainnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah yaitu apa? Apabila kita melihatnya, itu membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Imamul Haddad, wa ru'yatuhul ibadah. Ya, dalam qasidah Allah bin Nadrah, wa ru'yatuhul ibadah. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin orang melihat lalu bisa dihitung ibadah? Ya, kata Said Muhammad bin Alwi al-Maliki, tentu mungkin. Kenapa? Karena orang-orang yang mengingatkan kita, ya, apabila kita lihat itu mengingatkan kita kepada Allah, itu adalah para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sudah disaksikan di dalam hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan hanya sekedar mengingatkan kita saja, tetapi ucapannya menambahkan ilmu bagi kita.
hadirnya kita, jumpanya kita dengan orang-orang soleh, dengan majelis-majelisnya orang soleh, menambahkan keilmuan kita, menambahkan semangat kita di dalam beribadah. Nih, mohon panitia jangan keluarin konsumsi dulu ya. Ini acara masih belum selesai. Ya, saya mohon dengan hormat. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapannya ya, yang kalau kita pengen cari teman duduk itu yang paling baik kayak gimana? Yang ucapannya itu menambahkan keilmuan kita. Dan ilmu yang kayak gimana? Bukan soal duniawi, tetapi apa? Wazadakum bil akhirah. Tetapi mengingatkan kita, menambahkan pengetahuan kita tentang akhirat. Bagaimana nasib kamu nanti di dalam kubur? Bagaimana kamu nanti di alam kubur? Siapa yang bisa menerangi kuburanmu kalau bukan amal soleh? Teman-teman yang kayak gini yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini. Kenapa? Karena dengan teman-teman seperti inilah, ini akan membawa kita menjadi lebih baik. Kenapa saudara hadirin? Sebab dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab. Ya. Almaru ala dini khalilih. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, agamanya seseorang itu tergantung teman duduknya. Betul nggak? Tergantung teman duduknya. Falyandur ahadukum man yuhalil. Maka lihatlah siapa yang kamu temanin. Jadi jangan sembarangan. Kenapa? Karena di situ dijelaskan kata seorang ulama, siapa orang yang duduk dengan orang yang baik, man sahibal akhyar, siapa yang duduk dengan orang-orang baik, Allah Ta'ala akan jadikan dia juga orang baik. Walaupun asli dia orang nggak benar, walaupun asli dia orang rusak, tapi karena duduknya dengan orang baik, duduknya di majelis, duduknya dengan orang alim, duduknya dengan ulama, duduknya dengan anak majelis, Allah rubah itu orang jadi orang baik. Tetapi sebaliknya, sekalipun orang baik, kalau duduknya dengan orang nggak benar, jadi kebawa nggak benar. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kalau misalkan di zaman sekarang seandainya anak kita atau keturunan kita ya, ini kita kasih tahu dari sekarang, seandainya udah nggak nemu lagi adanya majlis-majlis kayak gini, seandainya nggak nemu, bagaimana? Baca kitab-kitabnya orang soleh, bacain kitab-kitabnya ulama terdahulu, baca manakibnya, baca ratibnya. Seandainya kita nggak bisa ketemu orang soleh, setidaknya kita bisa mengikuti dan mengamalkan ucapan-ucapan mereka yang ada di dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, oleh karena Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salih Fakhrul Wujud, beliau seorang wali dan juga seorang ulama besar, beliau mengatakan apa? Manjalasal akhyar khudhiya bil ma'arif wal asrar, wa manjalasal ashrar istahaqa bil ar wan nar. Kata Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, siapa orang yang duduk dengan orang yang baik, duduk dengan orang yang soleh, maka mereka berhak, maka orang ini khudhiya bil ma'arif wal asrar. Allah Ta'ala akan hiasi ini orang ya, akan hiasi orang ini dengan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dan juga rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bisa kita dapatkan ya dengan ibadah yang banyak. Kalau kita pengen dapatin rahasianya Allah, harus ibadah yang banyak. Tetapi ini kita cuma duduk aja, gaulnya sama orang soleh, gaulnya sama anak majelis. Ini majelisnya Ustadz Vito kita ramein, itu bakalan kita dapetin, betul tidak? Itu bakalan bisa kita dapetin. Asal apa? Asal kita mau duduk di majelis-majelisnya orang-orang soleh. Kenapa? Ciri-ciri majelisnya orang soleh apa? Salah satunya yang dibaca apa yang dibaca oleh orang-orang soleh terdahulu, seperti Ratib Al-Idrus. Siapa beliau? Ya, daripada penulis Ratib Al-Idrus. Siapa penyusun Ratib Al-Idrus? Seorang imam besar, seorang wali besar di zamannya. Tentu yang dibaca oleh beliau juga bukan bacaan sembarangan, bukan bacaan-bacaan biasa, tentu bacaan yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak mungkin orang penting itu mengucapkan sesuatu yang tidak penting, itu nggak mungkin. Pastinya orang yang luar biasa, mereka juga mengucapkan sesuatu dan membaca sesuatu yang luar biasa. Gitu aja logika, betul nggak? Kenapa? Karena sekarang kita tunjukin dalilnya, dikasih tahu ini ratib, ada ayat Qur'annya, ini ratib, ada zikirnya, ada sholat, masih dibilang ratib sesat. Naudzubillah, betul tidak? Masih dibilang perkumpulan nggak benar. Ya nggak? Zaman sekarang kan repot.
Ya, dikasih tahu dalil nggak mau nerima, ya sudah. Sekarang kita kasih logikanya. Nggak mungkin orang baik ngucapin yang nggak baik, betul nggak? Nggak mungkin orang baik menzikirkan sesuatu yang nggak baik, nggak mungkin. Seandainya kata ratib membawa kesesatan, udah dari dulu ini Rumah Ustadz Vito kebakaran mungkin, betul nggak? Tetapi lihat, tambah kemari tambah subur, bahkan yang nggak baca dapat kebagian rezekinya, betul nggak? Yang nggak baca, yang nggak suka dapat kebagian manfaatnya. Inilah manfaat keberkahan daripada para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sudah meninggal, tetapi amalannya ya semakin dibaca, semakin terasa oleh kita yang hidup. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sini disebutkan oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, fahmun nurun yusriku fil qalbi wa la yutahu illa man jalasa salihin aw tala kutubahu. Sesungguhnya pemahaman, ya, kita bicara pemahaman, ya. Ini pemahaman ini adalah nur, adalah cahaya dari Allah Ta'ala yang hanya dimasukkan di dalam hatinya orang yang kayak gimana? Orang yang cuma duduk sama orang soleh. Kalau dia duduk sama orang soleh, dia bakal dikasih paham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau ngerti, ya, dia bakalan paham apa yang dia baca. Dia bakalan paham apa yang dia baca. Dia nggak akan ragu. Kenapa? Karena dia punya keyakinan. Idza hasal i'tiqad jalan intiqad. Orang kalau udah yakin, udah nggak peduli sama cacian orang lain, betul nggak? Orang kalau sudah yakin dengan satu ini ratib, ya, sudah yakin, dia sudah istiqomah, udah nggak peduli dengan cacian, omongan, komentar orang lain, udah nggak peduli masa bodoh. Kenapa? Karena punya suatu yang keyakinan. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka di sini kita butuh yang namanya keyakinan yang kuat di dalam diri kita. Kenapa saudara hadirin? Kenapa? Karena ini ratib tidak mungkin Allah Ta'ala masukkan ke kampung kita kalau bukan karena Allah Ta'ala ingin memberikan sesuatu yang besar untuk kita. Apa sesuatu yang besar itu? Berupa rahmat, berupa hidayah, berupa taufik. Seandainya kalau misalkan kampung kita nggak dibaca ratib, nggak tahu, mungkin nanti anak kita bisa aja jadi perampok, naudzubillah, bisa aja anak kita jadi orang jahat. Tapi alhamdulillah berkat ini ratib, sedikit demi sedikit, bukan sekarang manfaatnya, nanti terasanya. Kalau kita udah tua, ya, yang lainnya udah pada jadi orang tua, anak-anaknya udah gede, udah pada nikah, nanti baru kita terasa. Kenapa? Karena manfaat daripada orang-orang soleh itu gak akan langsung sekaligus, tetapi nanti lama. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena ini malam sudah mulai malam, terakhir saya ingin menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang mana di situ ada seorang ulama pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu ulama ini bertanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Lalu kata Nabi SAW, amal yang paling afdal, duduknya kamu di hadapan aulianya Allah, ya, walaupun lamanya sebentar seperti orang meres susu, walaupun lamanya kamu itu seperti sebentarnya orang mecahin telur. Kira-kira berapa lama mecahin telur? 1 detik, 2 detik? Nah, seperti itu. Kenapa? Karena orang yang duduk dengan aulia Allah, ya, walaupun dia cuma 1 detik atau 2 detik pun, ya, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah seperti orang yang ibadah badannya sampai hancur lebur. Masya Allah. Lihatin, cuma duduk sebentar saja, cuma 1 waktu saja bisa mendapatkan pahala yang besar. Sehingga ditanya, bagaimana aulianya, yang hidup atau yang mati? Dua-duanya dapat. Kalau kita ziarah, ya, berarti kalau misalkan kita jumpa aulia yang sudah mati, berarti yang ada di dalam kubur, berarti itu disebut dengan ziarah, ya. Walaupun kita duduk cuma sebentar, kita dapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala, dapat kemanfaatan yang besar. Yang penting satu apa kuncinya, ya, di zaman sekarang agar hati kita ini dapatin berkahnya aulia Allah, kuncinya cuma 2. Satu apa? Yang pertama husnudon, dan juga yang kedua apa? Yang kedua adalah takdim, harus punya pengagungan, penghormatan. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar dengan Abu Jahal ini, kedua orang ini sama-sama duduk sama Nabi, kedua orang ini sama-sama makan sama Nabi. Tapi kenapa Abu Jahal gak dapat hidayah, malah Sayyidina Abu Bakar? Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar memandang Nabi, menghormati Nabi, mengagungkan Nabi.
tapi Abu Jahal tidak. Itulah yang menyebabkan daripada kita menjadi berhasil. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, begitu pula kita terhadap orang-orang soleh, ya, terhadap daripada bacaan-bacaan orang soleh, minimal ya jangan sampai kita meninggalkan takdim, meninggalkan adab. Minimal kita harus menghormati dan menghargai. Oleh karena saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah sama-sama sekembalinya kita dari tempat ini, dari majelis ini, ya, membawa perubahan, makin rajin baca ratibnya, makin istiqomah dengan ratib al-idrusnya, makin yakin, makin kuat, makin setia dengan ratib al-idrus. Kenapa? Selama kita setia dengan ratib al-idrus, maka sahibul ratib pun akan setia kepada kita. Kenapa? Karena yang menjamin ada Habib Bakar Al-Latni, putra beliau. Beliau mengatakan apa? Setiap sesuatu pasti akan fana kecuali thariqah daripada al-idrus. Insya Allah kita nggak akan celaka. Insya Allah kita bakalan terus untung selama kita setia dengan ratib al-idrus. Mudah-mudahan guru-guru kita semakin panjang umur oleh Allah Ta'ala. Lebih khusus guru kita Al-Walid Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar al-Idrus, kita doakan mudah-mudahan panjang umur walafiat. Dan juga guru kita Ustaz Muhammad Fitrah, dan juga para asatidz yang lainnya, mudah-mudahan semua panjang umur oleh Allah Ta'ala. Dan semua yang punya hajat yang hadir malam ini, mudah-mudahan pulang dari sini Allah Ta'ala kabulkan hajatnya. Mudah-mudahan yang punya kesusahan Allah Ta'ala berikan kelancaran. Mudah-mudahan yang punya utang Allah Ta'ala lunaskan utangnya. Mudah-mudahan apapun fikrahnya, apapun yang menjadi beban pikirannya, Allah Ta'ala berikan jalan keluar yang berkata hidup kepada ratib al-idrus. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.